Masak nasi dalam bambu dan bakar kayu atas batu sah. Hello guys, hello para suhu-suhu engineering, para suhu-suhu engineer. Izin, saya ingin buat video share yaitu mengenai tentang hello teman-teman engineering, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mobil khusus para suhu-suhu. Salam saya para senior-senior yang sudah bukan lagi berpuluh-puluh tahun tapi sudah beratus-ratus tahun. Saya para senior, para suhu engineering khususnya di bidang mechanical electrical. Saya mohon juga untuk koreksinya biar saya bisa belajar lagi. Dan teman-teman kita saling belajar semuanya dalam rangka yaitu ya mencari nafkah dan mencari rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas yaitu kapasitas atau konsumsi kebutuhan listrik dari suatu gedung bertingkat ya. Teman-teman kalau lihat di Jakarta banyak gedung-gedung tinggi yang menjulang ke atas. Tapi jangan sampai setinggi Menara Petronas asik. Nah, mereka itu pasti memiliki kebutuhan konsumsi listrik per lantai, teman-teman. Nah, khususnya teman-teman yang lagi menekuki bidang electrical ya, mechanical, electrical, plumbing ya. Dia membutuh pasti listrik, entah itu buat keperluan dia per lantai ya kan, dan lain-lain lah. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana sih menghitungnya, gimana sih menghitungkan mudahnya. Saya punya gedung teman-teman ya, ini setelah teman-teman mau anggap dia gedung perkantoran, gedung perhotelan, gedung atau perapartemenan, setelah teman-teman mungkin sama dia mungkin bentuk suplai listriknya sama ya teman. Nah, saya punya sebelum ini saya akan menjelaskan alur ya teman-teman ya, yaitu bagaimana suplai listrik di gedung sih dari PLN sampai ngebagi-bagi ke per lantai itu. Dari PLN teman, itu biasanya di gedung tuh dia punya namanya trafo teman-teman. Apa sih fungsinya trafo ini? Nah, sekarang kalau misalnya tegangan tinggi dari PLN yang begitu tinggi ya, nggak mungkin kita langsung suplai, kita bagi ke panel per lantai. Itu bahaya sekali teman-teman ya, no safety teman-teman ya. Nah, jadi pasti dikasih ke trafo teman-teman ya. Trafo ini nanti dia ada proses model step up, step down teman-teman. Dia juga ada trafo basah, ada trafo kering. Nanti next video saya akan membahas mengenai trafo. Semoga channel saya berkembang dan bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Dari trafo teman-teman, biasanya dia itu langsung anggaplah dia mengecilkan tegangan ya teman-teman. Tegangan yang begitu besar dikecilkan. Nah, dia mempunyai kapasitas teman-teman. Nah, di perhitungan saya ini saya asumsikan kapasitas trafo ini adalah 2000 kVA. Apa itu kVA teman-teman? Kilovolt ampere. Ini adalah satuan listrik. Kilo, ini ada kilonya, berarti jauh banget ya kiloan ya. Tapi nggak sejauh cintaku padamu ya. Nah, oke teman-teman, dari trafo dia masuk ke LVMDP, Low Voltage Main Distribution Panel. Mungkin ini kita anggap aja itu ya singkatnya, panel utama tegangan rendah teman-teman, karena udah direndahin dari si trafo. Nah, dari LVMDP ini teman-teman kita transfer ke SDP. Apa itu SDP? South Distribution Panel. Jadi panel distribusi lah rantai, dibagi tuh satu lantai satu panel, satu lantai satu panel. Nah, satu panel ini suplai lagi ke mana? Ke unit atau ruangan ya teman, atau kamar kalau perhotelan, atau misalnya apartemen per unit. Kalau office mungkin per ruangan ya teman-teman. Dibagi lagi dia, cuman dia nggak pakai panel, bisa dia langsung ya teman-teman. Nanti juga saya akan bahas di next video saya itu ukuran kabel, jenis-jenis kabel, kemampuan kabel itu,
kita dari ukuran kabel berapa mili, mampu berapa arus. Next video akan saya bahas. Semoga berkembang selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa like and subscribe. Nah, pertama yang kita hitung adalah dari trafo ke LPMDP nih teman-teman. Dia masuk dari PLN, direndahin ya kan, baru dibagi, cuman lewat panel utama dulu nih teman-teman ya. Tadi saya punya gedung yaitu kapasitas trafo 2000 kVA, amin, punya gedung. Jumlah lantai gedung saya 35 ya teman ya, nggak usah tinggi-tinggi, 35 lantai aja. Terus jumlah unit atau ruangan per lantainya adalah 16 unit. Oke teman-teman. Terus kapasitas konsumsi listrik. Nah maksudnya gini teman, contohnya gini. Teman-teman punya rumah, punya meteran, itu pasti punya daya, punya watt. Contohnya teman-teman di rumah biasanya nih ya. Kayak di rumah saya 1300 misal. Nah, sekarang setiap ruangan dia punya daya itu 3500 watt. Berarti trafonya 2000, jumlah lantainya 35, satu lantainya ada 16 ruangan, ada 16 unit atau ada 16 kamar. Nah, setiap unit, setiap ruangan, setiap kamar dia punya kebutuhan daya 3500 watt. Bisa menggunakan daya sebanyak 3500 watt, teman-teman. Oke, sekarang kita hitung dulu teman-teman dari trafo masuk ke LVMDP. Oke guys, kita pakai rumus utama I. Nah, I ini saya anggap apa ya teman-teman? Oh, ampere lah, karena kita mau cari ampere ya. I ini kita anggap adalah ampere. Terus dia ada rumusnya S kali 1000. 1000 dari mana? Pokoknya ini ketetapan matematika teman-teman. Ya pokoknya dari SD lah. 1000 ini adalah ketetapan. Dibagi konstanta teman-teman. Nanti ada angka sendiri konstantanya. Ini langsung kelihatan ya. Dikali volt. Volt itu adalah tegangan antara fasa teman-teman. Satuan tegangan antara fasa. Volt. Nah, S itu apa sih? Kapasitas trafo. Tadi kita udah punya kapasitas trafo 2000. Tegangan antara fasa. Nah, 380 volt ini adalah biasanya yang masuk ke breaker teman-teman. Breaker utama teman-teman. Makanya nanti ada perangkat CT yang memperkecil, dibagi lagi ke breaker. Karena standar di Indonesia listrik yang bisa masuk untuk menyuplai ke ruangan-ruangan adalah batasnya adalah 220 volt. Ini konstanta teman-teman. Ya, anggap 3 dibagi 2 harusnya 1,5 ya. Udah enggak apa, saat kita kasih aja 17.32. Oke, kita langsung hitung rumusnya teman-teman. Kita masukin ampere sama dengan 2000, masukin hitungan tadi trafo kita dikali 1000 dibagi 1, konstantanya itu 1.732 dikali 380 volt. Oke. Turun teman-teman. Nah, 2000 tadi 2000 dikali 1000, anjing kali 1000 dia dapat 2 juta teman-teman. 2 juta dibagi, nah ini dikali sama ini teman-teman. Ya kan? Dikali ini dapat poin seperti ini. 358,16 ampere. Ini sebenarnya barusan saya hitung nih. Cuman karena video yang sebelumnya kurang bagus, saya bikin lagi. Biar bagus, biar penyampaiannya tersampaikan dan jelas dan secara terbuka. Secara seksama dan bersama, merdeka. Nah, berarti kita dapat I sama dengan 3038,7 ampere teman-teman. Itu yang masuk ke LVMDP teman-teman. Berarti di LVMDP itu biasanya dia ada breaker teman-teman. Jadi dari trafo ya kan, RST-nya itu dimasukin ke breaker ya kan. Dia lewat busbar teman-teman. Pakai busbar dia. Kabelnya di stud, diskun, pakai busbar teman-teman. Dia masuk ke breaker. Breaker itu apa sih? MCCB. Nanti setelah video ini akan saya kasih lihat foto trafo, foto panel, foto breaker, foto lengkap lah akan saya kasih lihat fotonya teman-teman. Saya tampilkan buat biar bisa belajar juga kita. Jadi langsung lihat real lapangannya gitu. Nah, dia berarti harus mempunyai kapasitas breaker yaitu 3200. Di sini kan cuma 3008 ya, anggap aja safety-nya kita bulatkan jadi 3200, kita lebihin biar aman. Teman. Nah, berarti kita udah nemu nih ampere dari arus ampere dari si trafo ke panel utama tegangan rendah yang bakal nanti ngebagi ke si SDP teman-teman. Yaitu
panel distribusi pembagi lah ya teman-teman. Oke. Nah, bor, sekarang kita lanjut LVMDP ke panel distribusi teman-teman. Tadi kan kita udah dapet tuh dari si trafo ke LVMDP. Sekarang kita dari LVMDP ke panel per lantai teman-teman. Oke. Nah, ini bor, kita jangan lupakan itu kapasitas trafo, jumlah dari kapasitas trafo datanya, jumlah lantai gedung, jumlah unit ruangan, kapasitas daya per unit ruangan atau ruangan, dan angka yang baru kita dapatkan ampere yang didapatkan LVMDP dari si trafo adalah 3038,7 ampere. Gitu bor, kita catat lagi bor, biar nggak lupa bor ya kan, karena melupakan dan dilupakan itu nggak boleh, dilupakan juga itu sakit bor ya. Apalagi kita udah effort lah, udah kita back to the paper, lapar bukan paper. Sekarang kita hitung LVMDP ke per lantai itu dia ngasih berapa sih, ngasih berapa ampere sih. Kan tadi dari si trafo ke si LVMDP segini ampernya, terus dari LVMDP ke panel per lantai ini berapa sih buat disuplai ke unitnya itu. Nah sekarang kita hitung dulu teman-teman, kita mulai hitung ya. Sekarang kita hitung dulu si unit sama daya per unitnya, kapasitas atau kemampuan atau kebutuhan ya kan, konsumsi per unitnya. Berarti unit dikali daya ya, daya dari unit atau ruangan tersebut. Jadi kita punya unit berapa? Satu lantainya punya 16 unit atau ruangan atau kamar ya kan. Ya kan? Kalau di apartemen kan unit dia ya kan, buat suami istri, buat cintaku padamu lah. Unit 16 berarti 16 dikali 3000. Tadi dayanya satu ruangan satu unit 3500 watt. Ya, 3500 watt. Berarti kalau ini dikali kita punya angka 56.000, punya hasil maksud saya 56.000 watt. Oke, teman-teman. Ya. Punya hasil 56.000 watt. Berarti satu lantai ini ya membutuhkan 56.000 watt, teman-teman. Oke, sekarang kita rubah ke ampere biar kita tahu berapa ampere yang kita ingin suplaikan, teman-teman. Oke, berarti kita ubah nih teman-teman dari watt ke si ampere ya kan, dari nggak sayang jadi sayang, dari nggak cinta jadi cinta. Bim bim salah bim, salam damai, bim bim slang 50. Nah sekarang untuk mengubah dari watt ke ampere, yaitu kita punya angka ya, ini udah ketetapan lah matematikanya buat lah ya, biar kita mudah, kita nggak usah mikir-mikir lagi gimana saya udah, yaitu dibagi dari watt dibagi 0,85 ya kan, 0,85 dapatlah dia jumlah ampernya, yaitu 65.882 volt ampere ya. Sekarang apakah benar 65.882 ampere teman-teman untuk setiap unitnya gitu. Nah inilah yang harus kita perhitungkan, inilah yang koreksi juga ya teman-teman ya saling belajar. Ini juga yang harus sepertinya kita perhitungkan teman-teman, yaitu ada yang namanya faktor diversitas. Mungkin analogi gini teman-teman ya, bisa koreksi. Dalam satu lantai tersebut ya kan, apakah ya kan orang-orang menggunakan listrik secara bersamaan? Contohnya bareng-bareng nyalain lampu, bareng-bareng nyalain AC ya kan, bareng-bareng nyalain kamu udah hianati aku ya. Apakah secara bersamaan?
ataukah dia ada yang mungkin kalau contohnya di ruangan office itu pagi nyalain lampu, sorenya udah pada pulang, atau di apartemen ya kan malam-malam matiin lampu ya kan, atau di hotel malam-malam lampunya dimatiin tapi AC harus tetap nyala, mungkin ini mau bulan madu ya. Nah itu kan nggak setiap antar unitnya itu kan berbeda-beda ya kan, tapi kita hitung dulu anggapan, yaitu ketika dia pakai semua secara bersamaan. Secara bersamaan teman. Habis itu kita hitung yang dia jika makainya itu ibaratnya gitu apa? Tidak secara bersamaan. Jadi dia ada faktor tanpa diversitas dan ada faktor diversitas teman-teman. Berarti ini adalah beban terpasang, dan ini adalah beban yang bukan tidak terpasang ya. Terpasang mungkin tapi tidak secara bersamaan. Cara menghitung gimana? Yaitu I ampere volume ampere per lantai dibagi lagi masih dengan rumus konstanta dikali sama tegangan antar fasa atau satuan tegangan dalam antar fasa, yaitu volt. Jadi kita dapat berapa jumlahnya? 65.882 volt ampere teman-teman, dibagi dengan konstanta dikali 380, dapatlah angka 100,1 ampere ini. Jadi ini teman-teman ya. Jadi dia jika secara bersamaan dia menggunakan ini teman-teman ya, makanya breaker itu ya, ini mungkin ya bisa jadi faktornya itu rata-rata 100 ampere teman-teman digunakan ya, kalau kayak gunung ya buat income ya. Analoginya gini teman-teman, datang ke warung ya kan, cuman ada 40 kursi. Dia datang secara bersamaan 40, kita hitung, dan dia datang dulu 5 orang, datang dulu 6 orang, atau tidak secara bersamaan, itu yang kita hitung teman. Itulah analoginya seperti itu teman. Makanya nanti bisa jadi buat perhitungan safety-nya juga mungkin ya, ekonomisan dari penggunaan arus tersebut teman-teman. Ya berarti dapat kalau dia secara bersamaan memakai itu dapat 1001 ampere. Nah sekarang kita hitung jika dia tidak secara bersamaan teman-teman, menggunakan listrik, konsumsi listriknya. Misalnya si unit 1 atau di ruangan 1 jam 12 siang nyalain lampu, tapi unit 2 atau ruangan 2 12 siang nyalain AC atau tidak nyalain lampu. Nah itu kita hitung teman-teman, apapun lah, mau elektronik juga seperti TV, komputer dan lain-lain lah. Nah 1001 ampere dikali sama faktor diversitas. Nah, faktor diversitas ini dia ada angka yang udah ditetapkan teman-teman oleh NEC ya. NEC itu National Electric Code, dan PUIL itu dari Indonesia dia. PUIL ya. PUIL itu dia ada angka 0,7 ya teman-teman, berarti 1001 dikali sama 0,7 berarti didapat 70 ampere. Berarti setiap panel distribusi per lantai dapat dari LVMDV yaitu adalah 70 rata-rata teman-teman ya, ampere teman-teman, 70 ampere. Makanya rata-rata breaker incoming yang saya bilang tadi di awal ya, pasti 380 dia dimasukin ke breaker atau MCCB teman-teman. Gak mungkin dimasukin ke MCB yang 16 ampere, 20 ampere. Dia pasti breaker atau MCCB yang kekuatannya 100 ampere. Makanya nanti dipasang lagi, tadi saya bilang perangkat CT dibagi lagi ke breaker utama. Dia dapat berarti per lantai dapat 70 ampere.
ampere teman-teman. Wow, berarti dari 35 nanti bagi 70 70 70 70 70 70 70. Oke guys. Nah, oke, Bor. Sekarang kita coba intermezzo dulu ya, teman-teman. Sedikit intermezzo ya. Kita tadi memiliki kapasitas trafo yaitu 2000 kFA ya, teman-teman ya. 2000 kFA. Nah, jumlah arus butuhan unit yang didapat oleh unit itu 70 ampere, teman-teman. Berarti coba kita hitung 70 ampere dikali 35 lantai. Dikali 35 lantai dapat 2450. Tadi kapasitas di LVMDV-nya yang dapat dari trafo 3038 ampere. Berarti kita kurang saja sama yang udah dipakai sama unit per lantainya jatahnya. Berarti masih tersisa 58 ampere, bro. Mungkin ini biasanya itu dia buat yang kayak koridor atau pompa ya. Biasanya kan di gedung kan dia ada pompa transfer, ada pompa booster ya, penerangan di koridor, penerangan di basement. Mungkin dialihkan ke sana sisanya, teman-teman. Nah, terus kita lanjut ke kapasitas MCB nih, berarti ini ya kan. Kapasitas MCB untuk setiap unitnya, teman-teman. Ya, MCB itu gimana ya, teman ya? Turun naik. Mungkin teman-teman engineering paham lah sudah MCB. Nah, ini ada, kita coba hitung dulu kapasitasnya, yaitu dari daya dibagi sama volt, teman-teman. Dayanya tadi 3500 watt. Nah, sekarang voltnya kenapa 220? Ini adalah ketetapan bor. Jadi kayak contohnya rumah ente, Bor, dari meter masuk ke ruangan itu arusnya nggak boleh lebih dari 220 volt, teman-teman. Ya kan? Nggak boleh lebih dari 220 volt, teman. Kalau di tempat saya dia ada CT yang menurunin tekanan ya dari 380 ke 220. Diperkecil lagi, dibagi lagi, karena bahaya, bisa meleduk disko atau bisa kerusakan pada alat-alat elektronik atau perangkat lainnya di ruangan kita. Jadi setelah dibagi 3500 watt dibagi sama volt, watt bagi sama volt, itu dapat angka 15,9 kan. Tanggung nih, kurang 1 ya, kita bulatin 16 ampere. Maka rata-rata SMB pada lantai tersebut digunakan MCB yang 16 ampere. Tapi bisa juga biar lebih aman kita pakai spare yang 20 ampere atau yang 25 ampere ya, teman-teman ya. Yang 20 ampere sampai 25 ampere itu boleh. Sekarang kita berarti kalau misalnya intermezzo lagi 16 unit dikali sama MCB yang 16 ampere, berarti bebannya lebih dong. Padahal kapasitasnya yang dibagi oleh si panel LVMDV ke panel distribusi yaitu cuma 70 ampere, sedangkan pemakaian 250 ampere. Nah, ini tetap masih aman, teman-teman. Guys, Bor, karena ada perhitungan ini tadi, faktor diversitas spare-nya yaitu yang 0,7, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke pembagian arus ke fasa. Nah, jadi ada fasa R, S, dan T, teman-teman. Ada kabel R, S, dan T. Apa nanti R, S, T? Next video akan saya share. Semoga berkembang lah, amin ya robbal alamin. Sekarang fasa RST kita hitung gimana sih, teman-teman? Fasa R tuh masuk berapa, fasa S tuh dia masuk berapa, rata-rata T dia masuk berapa. Nah, ini juga nanti sebenarnya ketika kita nih kalau saya sebagai engineering tuh, ketika kita lagi melakukan perawatan ya, preventif, tindakan pencegahan dengan cara merawat misalnya di panel, itu pasti marilah
kita cek, yaitu arus in dan out si breaker teman-teman. Biar kita tahu nih fasa R ini digunakan si para MCB ini nih, si anak-anaknya ini tuh berapa, fasa S itu digunakannya itu berapa, fasa T mungkin dari situ ya teman-teman ya, kita paling belajar juga, kita bisa mengidentifikasi kelebihan beban teman-teman. Nah kita lanjut ke hitungan 16 dibagi 3 ya teman-teman. Dia ada R, ada S, ada T ya teman-teman. Kita anggap R ini dipakai 6 lantai, 6 unit, S 5 unit, T 5 unit teman-teman. Anggaplah atau dia masuk beban 96 ampere, 80 ampere, 180. Jadi kalau di total balik ke angka yang jumlah unit itu, yaitu 256 ampere teman-teman. Ini tetap aman, kita perdalam lagi teman-teman. Kita next paper. Nah, di sini ada perhitungan batas aman penggunaan faktor diversitas teman-teman. Ya, ini kita coba rumus dari faktor diversitas yang dibutuhkan, yaitu sama dengan total kapasitas unit. Total kapasitas unit ya. Berarti yang tadi tuh yang 256 ampere keseluruhan MCB 16 dikali 16 ya, dibagi sama ampere yang masuk. Jatah ampere yang masuk dikirim dari LVMDV ke panel distribusi, yaitu 70, tadi kita udah hitung 70 ampere. Nah, 256 ampere dibagi 70 ampere, dia dapat angka 3,6 ampere. Ya. Ini faktor amannya ya teman-teman. Nah, jika di unit tersebut ya teman-teman digunakan secara bersamaan ya teman-teman, tiba-tiba secara bersamaan gitu ya. Sebenarnya mungkin masih ada faktor aman teman-teman, asal dia 27% dari maksimal daya pemakaian dari 950 watt teman-teman, itu masih posisi aman. Nah makanya kalau kita di panel tuh kita sering lihat panel-panel kayak breaker itu, kayak breaker MCCB itu lebih dari kapasitas yang dibutuhkan. MCB juga biasanya di sini 100 ampere, kalau di tempat saya kerja itu dia pakai 125 atau 103 ampere. Pakai dua breaker MCCB, dua breaker. Yang satu breaker tuh dikasih CT buat nurunin tekanan. Dan MCB-nya juga nggak semua 16 ampere, dia ada yang 25 ampere dan 25 dan 20 ampere teman-teman, nggak cuma 16 ampere. Nah nanti ini di next video nih kawanku, brother, nanti saya juga share dia bisa lanjut juga ke ukuran penampang kabel teman-teman. Kan jenis kabel kan banyak teman-teman, ada NYM yang dipakai, ada NYY, ada NYAF, ada NYF. Nanti setiap kabel itu dia punya ukuran yang mempunyai kapasitas arusnya teman-teman. Itu bisa jadi safety juga teman-teman ya kan. Gak mungkin dong kabel kecil kita pakai kabel gede buat arus yang besar, kabel gede kita buat arus yang kecil. Safety dan ekonomis teman-teman. Nanti next video doain aja teman-teman. Terima kasih supportnya, semoga bisa selalu nonton video ini, like and subscribe, semoga bermanfaat. Dan saya butuh koreksi dari teman-teman semua, terutama para susuku yang sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus tahun di dunia mechanical electrical. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Ya, terima kasih dari saya. Salam engineer. Jangan lupa teman-teman, next video kita bahas masalah kapasitas kabel, terus komponen-komponen pada panel ya teman-teman. Nggak cuman panel suplai listrik teman-teman, nanti saya akan bahas yaitu panel-panel untuk pompa, karena di gedung itu kan dia pakai pompa, pakai roof tank atau pakai toren yang besar sekali yang ditransfer dari bawah. Nah pompa itu juga dia pakai panel,
panelnya juga itu dia ada rangkaian utama, ada rangkaian kontrol. Nanti kita nyambung ke star delta teman-teman, ada hubungannya sama star delta, stabilitas putaran torque RPM. Terima kasih, salam engineering.